warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mitra Duriani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai asam karboksilat dan keton. Kita masuk yang pertama pada materi asam karboksilat. Pada asam karboksilat ini kita akan membahas mengenai tata namanya, yaitu ada nama UPEC dan ada nama trival. Lalu sifat-sifatnya, serta kita akan membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat. Yang pertama kita masuk ke tata namanya terlebih dahulu, tata nama UPEC-nya. Di sebelah kanan saya ini, rumus dari asam karboksilat itu adalah R, C, rangkap 2, O, dan OH. Seperti ini. Ini rumus dari asam karboksilat. Kalau misalnya di asam karboksilat itu di alkana itu berkaitan dengan ana, sedangkan di asam karboksilat berkaitan dengan anoat. Misalnya C4 berarti butanoat. Kalau C5 berarti apa? Pentanoat. Berakhiran dengan onoat. Itulah maksud dari akhirannya. Kalau misalnya di alkana itu kalau C4 namanya butana, sedangkan di asam karboksilat C4-nya itu bernama butanoat. Kalau misalnya kita menulis namanya, maka nama dari rantai itu kita beri kata depannya itu berupa asam, karena kita membahas mengenai asam karboksilat. Lalu cara mencarinya itu atau memberi tata nama itu sama dengan tata nama pada aldehid atau tata nama pada materi kita sebelumnya. Yang terlebih dahulu kita harus mencari rantai terpanjangnya, yang mana yang gugus fungsi dari asam karboksilat ini tetap berada pada nomor 1 atau berada pada ujung. Berarti mana rantai terpanjang ini, kita cari rantai terpanjangnya. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah berarti 4, 5, 6. Berarti yang mana yang benar? Berarti yang benar adalah ke bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tentukan mana yang merupakan alkil atau cabangnya. Berarti cabangnya ada ini dan ada ini. Lalu ada di atasnya. Setelah kita menentukan mana alkilnya, maka kita langsung memberi namanya. Berarti namanya ini apa? Kita urutkan sesuai abjad, atau misalnya cabangnya itu lebih dari 1, maka pengurutannya itu sesuai alfabet. Berarti kita lihat di sini namanya berarti isopropil. Masih ingat ya pelajaran kita sebelumnya? Isopropil, ini metil, ini juga metil. Jadi apa namanya? Namanya ini adalah kita duluan I atau M? Pasti duluan I. Berarti namanya 3 isopropil strip. Karena metilnya ada 2, maka kita beri awalan 2,4 strip dimetil strip. Kita tidak perlu menulis angka 1 karena pasti di asam karboksilat ini dia gugus fungsinya itu berada di nomor 1, maka langsung saja. Karena ada 6 rantai terpanjangnya, maka namanya itu kalau 6 apa? Heksanoat. Heksanoat. Paham ya? Lalu contoh nomor 2, seperti yang sebelumnya, pasti ini berada di nomor 1 gugusnya. Kita cari rantai terpanjangnya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 7. Berarti mana yang merupakan rantai terpanjang? Berarti ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya? Lalu kita tentukan mana alkilnya atau cabangnya. Ini alkilnya, ini alkilnya, ini alkilnya, ini alkilnya. Setelah itu baru kita beri penamaannya. Berarti penamaannya itu sesuai dengan abjad. Yang ini etil, yang ini etil, yang ini metil, yang ini metil. Berarti etil ada 2, metil ada 2. Maka penomorannya itu kita mulai dari etil karena urutan alfabet. Maka 2,4 dietil strip, 3,5 dimetil strip. Karena ada 7 itu kalau nama rantai utama di asam karboksilat itu adalah heptanoat. Heptanoat. Paham ya? Ini namanya. Lalu kita masuk ke tata nama yang kedua di asam karboksilat, yaitu tata nama
trivalnya. Pada asam karboksilat, tata nama dari rantai utamanya itu berbeda. Misalnya di C nomor 1 itu namanya adalah asam formiat, C nomor 2 asam asetat, C nomor 3 asam propionat, C4 asam butirat, C5 asam valerat, C6 asam kopriat, C7 itu asam entanoat, C8 itu asam kapriat, C9 itu asam penantagonat, C10 itu asam kaprat. Paham ya? Lalu langsung saja ke aturannya. Pada aturan di tata nama trival ini, penomoran itu dekat dengan gugus COOH atau gugus seperti ini tadi. Nih, gugus ini. Setelah itu, cabang yang biasa kita menggunakan cabang itu berupa angka, maka misalnya cabangnya itu nomor 2, maka kita ganti dengan alfa. Cabangnya nomor 3 kita ganti dengan beta. Cabangnya nomor 4 kita ganti dengan gamma. Cabangnya nomor 5 kita ganti dengan theta. Bagaimana contohnya? Akan kita bahas di sini. Contoh soal dari tata nama trival pada asam karboksilat, maka yang pertama tersebut kita harus mencari rantai terpanjangnya juga. Berarti mana rantai terpanjang di sini? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan mana alkilnya, berarti alkilnya di sini. Ini alkilnya. Setelah kita tentukan mana alkilnya, baru kita beri penamaannya. Karena alkilnya di sini ada etil 1 dan metil 2. Maka jangan lupa diurutkan sesuai alfabet. Apa namanya? Berarti namanya ini adalah etil dulu karena 2, maka kita ganti dengan alfa. Alfa strip etil strip metilnya ada di nomor 2 dan di nomor 3, maka kita ganti alfa, beta strip dimetil strip karena ada 5. Kalau 5 di asam karboksilat tata nama trival itu adalah valerat. Paham ya teman-teman? Langsung ke soal nomor 2, kita tentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Mana yang merupakan rantai terpanjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya ke bawah. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang merupakan cabangnya? Berarti cabangnya di sini. Nah, paham ya? Lalu kita beri penamaannya. Berarti etil itu cuma ada 1 di nomor 3. Kalau 3 berarti gamma. Gamma etil strip. Cabangnya yang metil itu ada di nomor 2. Berarti 2,2. Kita ganti menjadi alfa, alfa. Alfa, alfa strip dimetil strip karena ada 6. Kalau 6 di asam karboksilat tata nama trival itu menjadi namanya itu adalah kalau 6 asam kopriat. Jangan lupa ya tadi di sini ini ada awalan asam, berarti asam, di sini asam. Seperti sini tadi ada di depannya diberi kata asam, berarti sini asam. Asam. Paham ya? Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu sifat-sifat dan reaksi-reaksi dari asam karboksilat. Yang pertama itu asam karboksilat itu bersifat polar karena memiliki gugus karboksil. Yang kedua sifatnya itu asam karboksilat itu merupakan asam lemah, maka semakin panjang rantainya itu maka semakin lemahlah asamnya. Langsung ke reaksi-reaksinya. Berarti yang nomor 1 tadi udah, nomor 2 udah. Langsung ke reaksi-reaksi dari asam karboksilat. Reaksi dari asam karboksilat itu ada 5. Yang pertama itu adalah reaksi dengan logam akan menghasilkan garam dan gas H2. Reaksi yang kedua yaitu reaksi penetralan, yaitu asam ditambah basa. Dan reaksi yang ketiga yaitu adalah reaksi esterifikasi, yaitu reaksi pembentukan ester. Lalu yang reaksi keempat yaitu bereaksi dengan PCl5 membentuk alkana karboklorida. Reaksi yang terakhir di asam karboksilat itu adalah bereaksi dengan amonia atau NH3 akan menghasilkan amida. Bagaimana caranya? Seperti ini. Yang spidol merah ini merupakan bagaimana reaksi asam karboksilat ditambah dengan logam Na, maka akan menghasilkan garam dan gas H2. Misalnya kita ngambil adalah asam asetat. Misalnya asam asetat atau asam etanoat ini
Ini dia rumusnya, CH3COOH ditambah dengan logam Na. Maka akan menghasilkan apa? Na di sini akan menggantikan H akan menggantikan Na atau kayak pergantian. Maka hasil dari CH3COOH ditambah Na, maka hasilnya adalah CH3 akan menghasilkan garam. CH3COONA ditambah setengah H2. Paham ya? Berarti asam entanoat atau asam asetat direaksikan dengan logam, maka akan menghasilkan natrium entanoat. Paham? Lalu kita masuk ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi penetralan asam basa. Yang mana saat asam karboksilat ini direaksikan dengan NaOH, NaOH di sini merupakan basa, maka akan menghasilkan garam ditambah air, di mana asam etanoat direaksikan dengan NaOH yang merupakan basa, maka akan menghasilkan garam dan ditambah air. Gitu. NaOH di sini akan menggantikan H, maka OH akan bergabung dengan H menghasilkan H2O. Maka di sini ada hasil H2O. Paham ya? Lalu kita masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Yang mana saat asam karboksilat ditambah dengan alkohol, seperti yang terlihat sini, terlihat asam karboksilat ditambah alkohol, maka akan menghasilkan ester ditambah air. Berarti asam karboksilat kita reaksikan dengan alkohol, maka reaksi antara asam karboksilat dan alkohol tersebut akan menghasilkan ester lalu ditambah H2O atau air. Lalu reaksi yang keempat yaitu bereaksi dengan PCl5 membentuk alkana karboklorida. Bagaimana contohnya? Misalnya di sini asam karboksilat. Asam karboksilat direaksikan dengan PCl5, maka akan menghasilkan alkana karboklorida. Yang mana kloridanya ini? Paham ya? Alkana karboklorida. Lalu akan menghasilkan asam klorida, dan akan menghasilkan POCl3, yaitu merupakan propil triklorida. Maka saat asam karboksilat direaksikan dengan PCl5, maka reaksi itu akan menghasilkan alkana karboklorida. Lanjut yang kelima itu adalah bereaksi dengan amonia atau NH3 akan menghasilkan amida. Saat asam karboksilat direaksikan dengan NH3 yang merupakan amonia, maka akan menghasilkan amida, yang mana NH3 di sini mengganti H dan H sini mengganti ini. Paham ya? Itulah reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Yang pertama itu adalah reaksi dengan logam akan menghasilkan garam dan gas H2O. Yang kedua itu ada reaksi esterifikasi akan menghasilkan ester. Dan yang ketiga itu adalah reaksi penetralan akan menghasilkan basa dan asam. Lalu yang keempat itu adalah reaksi bereaksi dengan PCl5 akan menghasilkan alkana karboklorida. Dan yang terakhir itu adalah bereaksi dengan amonia akan menghasilkan amida. Lalu kita masuk ke materi kita yang kedua, membahas mengenai keton atau alkanon. Yang mana pada keton ini kita akan membahas mengenai tata nama trivalnya, tata nama UPEC-nya, lalu ada sifat-sifat dari keton serta reaksi-reaksi pada keton. Di sebelah kiri saya ini sudah ada caranya, yaitu tata nama UPEC-nya. Rumus dari keton ini adalah C rangkap 2 R. R di sini merupakan kayak seperti alkil, sedangkan C di sini adalah gugus dari ketonnya atau alkanonnya. Kalau misalnya di alkana itu berakhiran ana, kalau di asam karboksilat itu berakhiran anoat, sedangkan di keton berakhiran dengan anon. Misalnya ada C5. C5 berarti apa? Pentanon. Bukan pentana ya, tapi pentanon berakhiran dengan anon. C8 berarti oktanon. Ini. Begitu seterusnya. Lalu bagaimana tata nama UPEC pada keton ini?
Yang pertama itu aturan adalah kita mencari rantai utama atau rantai induknya, yang mana rantai utama atau rantai induknya itu yang melalui gugus dari keton atau gugus CO. Lalu baru kita mencari rantai cabangnya atau alkilnya. Setelah kita mencari alkilnya, apabila alkilnya itu sama, maka diberi awalan bisa di, tri, tetra, penta, heksa. Lalu apabila alkilnya itu lebih dari satu, maka sesuai urutan alfabet. Yang mana misalnya alkilnya itu cabangnya itu ada etil dan metil. Mana yang urutan alfabet? Tentunya etil dulu baru metil. Paham ya teman-teman? Lalu bagaimana contoh dari tata nama UPEC ini? Sudah saya buatkan di sini. Yang mana kita mencari terlebih dahulu rantai terpanjang yang melalui gugus dari ketonnya. Yang mana merupakan rantai terpanjang? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti kita ambil aja lurus ya. Kita ambil aja lurus, berarti ini nomornya. Karena kita penomorannya itu dekat dengan gugus ketonnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan mana alkilnya atau cabangnya, ada sini. Ada 2 cabang, 3 cabang. Lalu kita beri penamaannya. Penamaan itu seperti biasa, yaitu nama dari nomornya dulu, nomornya terlebih dahulu. Berarti nomornya ini adalah 2,4,5. Karena metilnya ada 3, maka kita beri awalan berupa trimetil. Misalnya 2 bagaimana? Maka 2 itu dimetil. Berarti trimetil, baru diikuti dengan nomor gugusnya atau nomor gugus dari ketonnya. Nomornya ada di nomor 3 strip. Baru rantai utamanya atau rantai terpanjangnya itu berjumlah berapa? Karena ada 6, maka 6 itu menjadi heksanon, berakhiran dengan anon. Berarti heksanon. Paham ya? Berarti nama dari ini adalah 2,4,5 trimetil 3 heksanon. Lalu soal yang kedua, yang mana seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya yang melalui gugus keton. Mana yang merupakan rantai terpanjang? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 4, 5, 6. Berarti rantai terpanjangnya kita ambil dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada pertanyaan, bagaimana misalnya kalau posisi dari gugus keton itu antara kiri dan kanan sama, dari mana kita mulai penomorannya? Maka kita lihat penomorannya itu yang melalui banyak cabang atau cabangnya itu banyak. Seperti soal nomor 2 saya ini. Berarti apa namanya? Namanya itu adalah berarti cabangnya itu 1, 2, 3. Berarti ada 3 cabang metil. Berarti kita beri nomornya dulu. Nomornya itu berada di nomor 3,3,5 trimetil strip. Baru nomor dari gugusnya. Nomornya ada nomor 4, baru 7. 7 di sini berarti heptanon, berakhiran dengan anon. Paham ya? Lalu kita langsung saja masuk ke tata nama trivalnya. Kalau di tata nama trival ini kita menggunakan gugus dari ketonnya. Yang mana gugus dari keton itu kan R, C, R, O. Lalu R di sini akan menyatakan alkil atau cabangnya. R di sini juga akan menyatakan alkil. Sedangkan CO di sini merupakan gugus ketonnya. Misalnya ada soal seperti ini. Nih, berarti ini sebagai R, ini sebagai R, dan ini sebagai keton. Maka nama dari trival dari rantai ini adalah dimetil keton. Karena metilnya ada 2. Lalu bagaimana dengan ini? Ini ketonnya, ini alkilnya, dan ini alkilnya. Alkil ini bernama propil, alkil ini bernama sekunder butil. Lalu apa nama dari nama trival ini? Nama trivalnya itu adalah sesuaikan dengan abjad. Berarti duluan S ya, berarti sekunder butil propil keton. Itulah nama trival dari soal ini. Semoga teman-teman paham ya. Kita lalu masuk ke sifat-sifat dari keton serta reaksi-reaksi keton.
Oke, kita masuk lagi yang masih dalam keton, yaitu mengenai sifat-sifat keton serta reaksi-reaksi dari keton, serta ada 5 buah pertanyaan seperti yang sudah saya buatkan di sini. Kita masuk ke sifat keton yang pertama. Ada yang tahu sifat keton itu bagaimana? Sifat keton yang pertama itu, keton itu adalah berbentuk polar sehingga karena memiliki gugus karbonil dan mudah larut dalam air. Sifat yang kedua dari keton itu adalah memiliki suku yang rendah sehingga berupa zat cair dan zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Apabila suku dari keton itu sedang, maka masih berupa zat cair tetapi suka larut dalam air. Yang ketiga, keton dengan suku yang tinggi itu dalam bentuk zat padatan atau dalam bentuk padat. Paham ya sifat-sifat dari keton. Lalu kita masuk ke reaksi-reaksi dari keton. Reaksi dari keton ini ada dua. Yang pertama, reaksi adisi hidrogen H2 akan menghasilkan alkohol sekunder. Lalu yang kedua yaitu keton dapat mengadisi HCN. Bagaimana? Seperti ini. Misalnya di sini ada ini merupakan gugus dari keton yaitu RCOR aksen direaksikan dengan gas H2, maka itu akan menghasilkan alkohol sekunder, yang mana gas H2 ini ke sini nih, maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Paham ya? Lalu sedangkan reaksi keton yang kedua yaitu keton dapat mengadisi HCN atau asam sianida. Saat keton itu direaksikan dengan HCN, maka dia akan menghasilkan seperti ini, yaitu di sini ada CN-nya, di sini ada OH-nya, di sini ada C-nya, dan di sini ada R aksen dan R. CN di sini menggantikan posisi O, lalu H di sini akan bergabung dengan O. Paham ya? Seperti itulah reaksi kedua dari keton, yaitu keton dapat mengadisi HCN. Lalu bagaimana dengan pembuatan keton? Yaitu saat keton itu dioksidasi, maka akan menghasilkan keton ditambah H2O ditambah air. Seperti ini. Berarti ini C4 berarti merupakan butanon. Saat butanon dioksidasi maka akan menghasilkan seperti ini dan ditambah H2O. Paham? Lalu kegunaan dari keton ini, keton itu biasanya yang paling banyak digunakan itu berupa keton yang paling banyak digunakan adalah aseton. Yang mana aseton itu digunakan untuk pembersih kuku yang biasa kita gunakan atau pembersih kutek. Lalu keton atau aseton itu dapat digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan rayon. Paham? Lalu kita masuk langsung ke pertanyaannya. Di sini ada 5 buah pertanyaan. Kita mulai dari nomor 1. Ini merupakan tata nama keton. Dari mana kita merupakan tata nama keton? Karena di sini ada gugus ketonnya C rangkap 2O. Maka penomoran maka kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Mana yang merupakan rantai terpanjang kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah 6 juga ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rantai terpanjangnya di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang merupakan alkil? Alkilnya adalah ini. Ini. Paham ya? Lalu kita beri penamaannya. Penamaannya itu berarti namanya adalah 4 isopropil. Nomor dari gugusnya 2. Karena ada 7, maka itu 7 adalah heptanon. Lalu masuk ke soal nomor 2. Ini adalah tatan asam karboksilat. Itu ada tata nama trival dan tata nama UPEC-nya. Kita langsung cari kedua-duanya. Bisa? Tentu ya, tentu bisa. Mana yang merupakan rantai utamanya? Berarti kita ambil di sini penomorannya 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang rantai terpanjang? Berarti lurus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang alkilnya? Alkilnya ini. Lalu bagaimana penamaannya? Kalau kita pakai nama UPEC dulu ya, yang pertama. Berarti asam strip nomornya dulu berarti 2 etil
salah. Isopropil dulu ya, 4 isopropil strip, 2 etil, dan karena 7 berarti kalau 7 itu apa? Heptanoat. Heptanoat. Lalu kita cari lagi nama trivalnya. Kalau nama trivalnya berarti asam strip. Yang 4 tadi di sini kita ganti dengan teta. Teta isopropil strip. Yang 2 di sini tadi kita ganti dengan alfa. Alfa strip, etil strip. Yang nama rantai utamanya di UPEC itu adalah heptanoat, sedangkan kalau di trival kalau 7 itu adalah yang kalau 6 valerat, kalau 5 valerat, kalau 6 kopriat entanoat. Berarti kalau nama UPEC-nya asam 4 isopropil 2 etil heptanoat, sedangkan kalau nama trivalnya asam teta isopropil alfa etil entanoat. Lalu soal yang ketiga, cat kuku atau pembersih kutek terbuat dari apa? Itu terbuat dari aseton atau itu bagian dari keton. Lalu yang keempat, asam pentanoat direaksikan dengan logam Na, maka akan menghasilkan itu adalah natrium pentanoat ditambah H2, setengah H2. Lalu soal nomor 5, sebutkan C1 sampai C10 dari tata nama trival asam karboksilat. C1 itu bernama asam formiat, C2 itu asam asetat, C3 itu asam propionat, C4 itu asam butirat, C5 valerat, C6 kopriat, C7 entanoat, C8 kopriat, C9 palagonat, C10 asam kaprat. Nah, berarti sudah selesai ya pembahasan kita mengenai asam karboksilat dan keton. Kalau di asam karboksilat kita membahas mengenai tata namanya, ada yang UPEC, ada yang trival, sifat-sifat dari asam karboksilat, dan kita membahas juga reaksi-reaksinya. Kalau di keton kita juga membahas mengenai tata namanya, yaitu UPEC dan ada yang trival. Lalu kita membahas sifat-sifat dari keton, kita membahas reaksi-reaksi keton, kegunaan keton, dan yang itu ada pembuatan keton bagaimana, dan kita membahas 5 buah soal. Semoga teman-teman paham. Maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang berbelit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.